Oke, baik. Saya izin buka sedikit, Bro Noval, malam. Di sini hadir saya, Papayan. Kemudian ada juga Bu Atika. Seperti apa ya, via WhatsApp, kami sudah share bahwa ini sebenarnya ada apa ya, tugas dari mata kuliah S2 PJJ, saya Papayan dan Bu Atika di sini. Di mana kita tuh harus bisa bertemu atau sorry, wawancara lah, langsung, offline atau online dengan pemilik UMKM. Nah, sudah ada kemarin juga satu UMKM, temannya Papayan. Nah, cuman kita coba gali juga lah, siapa tahu ada opsi yang lain yang bisa kita dalami seperti itu. Nah, mungkin karena kalau saya itu sudah kenal Papayan, buat Tika, mungkin sebagai awalan kalau yang mau bertanya mungkin bisa Pak Main atau Bu Atika kali ya. Saya takutnya saya nanti jadi terlalu tergiring gitu Nah, pertanyaannya. itu yang Siap. saya alami kemarin Pak Pak Nah, Pak makanya Sat ya. Bapak banyak diem kan kemarin. Saya udah tahu tuh. Siapa? Silakan Pak Main, Bu Atika. Oke, siapa dulu nih? Mbak Tika apa saya? Apa ya, boleh. Oke, makasih Mbak Tika. Izin Pak Noval dan Pak Satya dan teman-teman termasuk Mbak Tika. Eh, jadi mungkin kami juga perlu mendalami di awal dengan bertanya, mungkin Pak Novel bisa menceritakan latar belakang berdirinya kafe ini, terus eh, bisa juga diceritakan juga skala apa namanya bisnisnya, kemudian seperti ada berapa pegawainya, lokasinya di mana, mungkin dan juga mungkin apa metode-metode marketing yang sudah diterapkan, kemudian bagaimana pertumbuhan eh, penjualan Mhm. selama beberapa tahun ke belakang kalau memang si kafenya itu udah berapa tahun gitu. Mungkin itu dulu yang ingin kami ketahui sebelum nanti kami bisa bertanya lebih lanjut terkait produk dan services ataupun apa namanya aspek-aspek lain yang bisa kita gali untuk kita buatkan semacam pengembangan ya, pengembangan supaya kafe ini menjadi lebih baik gitu. Oke, langsung dijawab nih Pak atau Ya, monggo Pak. oh ya, Santai, santai aja kali ya. siap, siap, siap. Jadi kalau untuk kafe ini Black Up sudah berdiri dari tahun 2014. 2014 bisa ada 2014. Eh, Sekarang ini udah ada sekitaran 6 cabang. Eh, Memang lebih fokus di kopi karena sekarang kita juga kan kafe sama roastery, ngerosting kopi sendiri. Sekarang cabangnya 6 dan pegawainya mungkin sekitar 30-an. 30-an sudah sama staff office lah. Terus ah, em, kalau untuk beberapa outlet kita memang membuka kemitraan. Kiranya ada investor lah. Yang outlet utama itu ada dua yang memang sendiri, sisanya cabang-cabang itu ada kemitraan dengan investor di lokal sini. Mungkin itu sih kalau awalnya Black Up sedikit. Berarti Pak, kalau bikin kemitraan cabang di Jepang bisa nih ya. Ah, mau sih, insya Allah kalau ada. Kemarin juga saya ngobrol sama teman saya di Osaka yang punya restoran, dia bilang, wah kafe itu bagus juga tuh di Jepang katanya gitu. Iya, Intermezzo aja Pak ya, tapi kepikiran juga sih saya jadinya, oh nih, tapi ada kan eh, yang brand Indonesia di Jepang tuh kalau nggak salah namanya Dua Coffee ya, kalau nggak salah. Kopi iya iya. kalian, kopi kalian. Iya, dan banyak juga sih yang import kopi ke Jepang ini, yang Tuh, produk komoditinya menarik gitu. ya, Nah, tuh. Kopi. terkait proses apa namanya operasional si kafe itu, Pak, jadi apa namanya kesulitan-kesulitan operasionalnya seperti misalnya nyari baristanya atau melatih baristanya atau eh,
temen saya juga punya kafe tuh satu di Bandung. Dia waktu itu investasi awalnya cukup gede Pak, sampai hampir Ya. mendekati 1 M kalau nggak salah ya. Padahal Oh, kecil loh. Nah, oh. apakah ini juga pemodalannya sulit apa enggak gitu Pak? Pengen tahu Nah, juga saya. iya, jadi memang sebenarnya Black Cup ini awalnya apa kesukaan aja dari kopi. Jadi kalau mau sejarah singkatnya sih, kalau dulu awal-awal bikin kafe ini karena dulu saya sama teman-teman saya tuh sering nongkrong lah di sini kan zaman-zaman belum ada coffee shop tuh masih kayak kedai kopi tradisional lah. Terus ada yang biasanya kita bisa datangi tiap hari. Terus ada satu tempat yang biasanya kita datangi tiap hari itu dia tutup. Terus akhirnya saya sama dua orang teman saya yang juga foundernya Black Up ini kepikiran untuk bikin kedai. Tapi waktu itu kita awalnya justru cuma konsepnya tuh konsep gerobak, gerobak kopi. Karena memang masih kerja kantoran, terus modal terbatas zaman itu, zaman awal-awal tuh gerobak kopi. Tapi ketika berjalannya waktu, maksudnya pada saat mulai membangun, ternyata ada bantuan dari beberapa teman, akhirnya kita bisa bangun coffee shop dengan modal seadanya lah waktu itu. Mungkin nggak sampai, kalau tadi teman Bapak kan kayak 1 miliar gitu, kita mungkin zaman itu di bawah 50 juta kali bangunnya, karena alatnya manual, jadi terus nggak ada pegawai di awalnya, kita yang jadi baristanya. Jadi kalau saya pribadi itu sampai berhenti kerja untuk fokus di situ, maksudnya karena waktu itu belum menikah kan 2014. Jadi memang awalnya dibikin dengan modal sedikit, dengan karena kebetulan banyak teman aktif di komunitas juga, jadi waktu itu pasarnya kayaknya teman-teman komunitas aja dulu. Terus akhirnya mungkin sekitar 2-3 tahun sampai sekarang berjalan udah berapa cabang. Kita juga waktu awal nggak berpikir misalnya kayak bisa buka banyak cabang, terus bisa punya roastery, udah mulai serius. Mungkin jadi lebih serius ke industri kopinya tuh setelah 1 tahun berjalan. Ketika mulai tahu seluk-beluk dan juga hal-hal yang berkaitan dengan industri kopi ya. Jadi eh, jadi lebih tertarik untuk masuk ke kopi, dan dalam berjalannya waktu juga kita tetap bisa ada bantuan permodalan lah dari bank kayak kredit usaha, kur, gitu aja sih Pak. Jadi memang dari kecil-kecilan, dan akhirnya sampai sekarang pun kita sudah maksudnya sudah 10 tahun dan udah berapa cabang juga sebenarnya tidak diplaningkan dari awal, tidak direncanakan dari awal. Tapi pasar terus bertumbuh ya Pak ya? Nah, ya jadi memang karena di daerah eh, terutama di Manado kan mungkin situasinya berbeda ya kayak di kota besar kayak Jakarta dan Bandung. Memang di sini untuk awal-awal tuh pasarnya memang masih sedikit. Jadi kita tuh kayak jadi menciptakan pasar juga awal-awal 2 tahun pertama, 3 tahun pertama. Karena kan kita mengusung konsep yang berbeda pada saat itu. Waktu 2014 di Manado tuh banyak kedai kopi yang tradisional ala-ala kopi tiam lah zaman itu. Kita tuh hadir dengan konsep yang semi coffee shop walaupun alatnya juga masih sederhana, membawa konsep baru, dan ternyata lumayan menggebrak pasar lah, menjadi pembeda lah di zaman itu. Maksudnya eh, kedai kopi yang menjual menu-menu coffee shop tapi bukan yang kayak di tempat-tempat premium gitu. Maksudnya kayak di waktu itu kan tempat pertama kita agak agak masuk di gang lah, dan di dekat, untungnya dekat kampus. Jadi gitu. Jadi pasarnya terbentuk, kita juga waktu itu struggle-nya lebih ke memperkenalkan produk yang waktu itu belum umum di lokal gitu. Berapa tokonya Pak? Sekarang outletnya 6. 6 ya. 6 itu kebanyakan dekat kampus ya berarti. Sekarang udah nggak sih, rata-rata di depan jalan sih, tapi bukan dekat kampus. Yang tempat pertama kita tuh yang dekat kampus. Yang Oke. sekarang Dari ini dari 6 ini Pak, yang apa? Yang keuangannya bleeding ada nggak Pak? Artinya yang tidak menguntungkan.
sebenarnya mau dibilang tidak menguntungkan juga ada, tidak juga. Jadi ada mungkin satu atau dua outlet yang memang eh, kalau secara omset kayak beda lah gitu. Misalnya beda dengan omset outlet yang lain. Oke. Eh, Mungkin sekitar Tapi nggak ya, sampai rugi ya intinya ya. kalau rugi enggak. Alhamdulillah sampai sekarang belum. Untuk pembukuan Bapak lakukan secara ini nggak apa konsolidasi atau per masing-masing itu? Jadi kan usaha ini atau Black Up ini kan saya sebenarnya berdua Pak. Mm-mm. Berdua. Jadi kalau foundernya tuh ada tiga, yang akhirnya bertahan sampai sekarang tinggal saya sama ada partner saya satu. Jadi memang sekitar mulai 3 tahun belakangan, dulu awalnya memang kita handle sendiri, kayak keuangannya itu laporan keuangan kayak masih kalau mau dibilang masih sistem jualan warung lah. Oke, Jadi iya, iya. masih yang sepengetahuan kita karena kita berdua juga kan basicnya bukan bukan usaha ya, basicnya orang. Jadi memang belajar usaha juga di bisnis kopi sekarang. Jadi kita masih pakai kita terus kemudian setelah mulai ada buka cabang yang satu, kita mulai membentuk kayak tim lah, tim. Jadi mulai ada eh, yang bagian keuangan, terus ada yang bagian purchasing. Jadi sampai sekarang kita juga masih tim kecil, juga masih tapi udah ada yang mengurus. Maksudnya bagian admin keuangan udah ada sendiri. Terus apa untuk purchasing gudang udah ada, tapi masih yang skala skala kecil lah belumnya. Orangnya juga baru beberapa orang gitu. Bahkan ada yang masih part time gitu yang kita hiring untuk bantu-bantu di office-nya lah. Kalau untuk lokasi Pak itu sewa sendiri apa tempatnya punya sendiri Pak ini Pak? Semua rata-rata sewa sendiri, sewa. Semua rata-rata sewa. Sewa ya. Ya. Ini per tahun ya atau lebih ya? Per biasanya sih kita untuk yang kemitraan itu atau yang beberapa outlet kita yang kemitraan itu kita kayak udah pembicaraan dengan investornya tuh harus minimal 3 tahun loh, Oke. untuk sewanya. Kalau untuk bisa ceritakan nggak Pak teknik pemasaran di awal tahun 2014, kemudian yang sampai sekarang tuh paling dominan apa yang sekarang ini? Oh, Dan kalau terus untuk memaintain apa namanya customer resistance itu seperti apa gitu kayak misalnya ada promo kah, ada SMS blasting atau apa gitu. nah, kalau untuk memang 2014 tuh kan kita belum mengenal Instagram juga belum ada TikTok dan sebagainya. Kita tuh lebih ke mulut kalau nggak salah zaman itu. Jadi kayak karena kebetulan kita di daerah kampus, jadi dan apa daerah yang sering waktu itu depan kedai itu daerah lewatnya angkot lah, angkot-angkot kampus. Jadi kayaknya mungkin gara sering dilihat ramai, jadi perbincangan mulut ke mulut lah. Dan tentu saja salah satu yang kita bikin di awal itu adalah bikin produk dulu, bikin produk yang sekiranya maksudnya baik, yang bisa mungkin istilahnya bisa top lah produknya zaman itu. Jadi memang kita nggak pernah ada iklan-iklan begitu. Mungkin yang sekarang kita mulai lebih serius di sosial media mulai sekitar 4 tahun lalu. Jadi kita udah bikin Instagram, udah dibikin 4 atau 5 tahun lalu lah. Kita lewat promo lewat Instagram. Terus kalau misalnya kita buka cabang baru, kita kasih promo beli satu gratis satu, atau misalnya kita bikin video, dan bahkan sekarang kita udah hiring konten kreator atau bagian khusus untuk bikin konten, udah hiring untuk bikin postingan dan mulai bikin TikTok gitu. Jadi sebenarnya kita lebih banyak kalau yang dari berjalannya 5 tahun awal tuh kebanyakan dari customer yang biasanya kita sudah kenal, biasanya mereka tuh tahu dari mulut ke mulut saja sih Pak. Jadi kayak oh di sini kopinya enak misalnya gitu. Oh kopinya beda gitu. Itu aja di awalnya. Nah baru mulai sekarang karena
kayak udah berbeda ya sekarang teknik marketing. Jadi memang sosial media itu penting banget, dan selain pemanfaatan juga konten. Kita sudah mulai lebih fokus di konten untuk uh, untuk meningkatkan penjualan lah, dan biar orang lebih banyak tahu tentang brandnya. Oke, oke. Pak, itu kalau untuk proporsi promosi berapa persen dari omset, Pak? By the way, kalau boleh dikasih tahu omsetnya kisarannya sebulan berapa, Pak, dari 6 cabang ini? Nanti habis ini mungkin Mbak Tika lanjut. Ditotalkan semua Pak atau per outlet? Overall-nya aja, Pak. Overall-nya mungkin sekitar per bulan ya. Hmm. 400 sampai 500, 6 outlet. Dari situ proporsi untuk biaya pemasaran dan promosi digunakan berapa persen? Mungkin 1%. Soalnya kita kan, 1%. jadi kita sekarang punya 2 orang yang ngurusin untuk konten, bikin, ada satu yang admin untuk sosial media. Saya juga masih aktif untuk jadi admin di sosial media. Jadi 2 orang ini yang kita gaji. Kebetulan juga orang ini anak-anak teman-teman juga yang kita gaji untuk bikin konten. Ide-idenya sih dari kita. Terus jadi media promosinya memang sekarang cuma lewat sosial media. Sosial medianya IG aja, Pak? IG baru tahun ini baru bikin TikTok. IG aja Tapi sih. yang ada contoh juga nih, mungkin masukan ya. Temennya tuh bikin jualan tumbler di Bandung. Oh Dan ya. omsetnya lumayan gede. Nah, itu Ya. ternyata bisa gede itu bukan dari IG, tapi justru dari Google Map. Google Jadi Map. testimoninya Google Map itu bikin orang jadi tahu, oh di sini ada toko tumbler gitu. Nah, Ya, ya, jadi ya, ya. menurut saya ini bagus juga nih kalau di Google Map, karena Ya. Google Map itu banyak dipakai orang untuk mencari Betul, betul, betul. lokasi. Apalagi Betul. Bapak terkait sama ini apa kafe Ya. ini ya. Itu mungkin nanti kita masukin ke beberapa ide yang bisa kita Ya. tambahkan ya, nanti bisa menarik ini. Oh Mungkin Mbak ya. Tika bisa Ya, ada pertanyaan dilanjutkan. siap, Oke. siap. Aku lanjut ya. Ya, ya, Pak. Oke, tadi diceritain ya Pak ya kalau misalkan Black Cup Coffee ini berdiri di 2014 gitu. Nah, mungkin kita kalau misalkan membayangkan di 2014 itu coffee shop mungkin nggak seberapa banyak ya Pak ya daripada sekarang gitu. Nah, kira-kira nih Pak, dari Black Cup Coffee ini key point-nya atau mungkin bisa dibilang competitive advantage atau hal yang membedakan lah dengan kompetitor lain tuh seperti apa gitu. Soalnya di era sekarang itu kan udah banyak banget ya Pak ya coffee shop. Apakah ada transformasi strategi untuk bisa menghadapi kompetitor lain, begitu mungkin dari strategi dari marketingnya, ataupun ada campaign-campaign di digital, begitu. Kira-kira ada nggak ya Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita memang untungnya kita di 2014 tuh bisa dikatakan, maksudnya kadang kan susah juga sih menilai diri sendiri. Jadi untungnya mungkin ini berdasarkan pilihan dan ngobrol-ngobrol lah dengan teman-teman. Mm-mm. Untunglah kita di awal itu bisa dikatakan kayak pelopor lah dalam tanda kutip ya, karena Oke. memang belum ada yang konsep jualan itu misalnya dengan eh, dengan jualan ala-ala coffee shop yang modern zaman itu. Terus berjalannya waktu, kita juga mungkin zaman itu sekitar 3 tahun, maaf, sekitar 2015, 2016, 2017 tuh kita bikin kayak kopi susu gula aren. Yang sebenarnya di Jakarta udah ada ya zaman itu, kayak tuku. Di lokal belum ada. Kita bikin kopi susu gula aren yang eh, mencoba menirukan rasanya tuh sedekat mungkin dengan rasanya tuku. Dan akhirnya ternyata itu banyak orang lokal yang nggak tahu soal itu. Maksudnya orang lokal belum tahu soal kopi susu gula aren, terus soal tuku. Jadi di zaman itu tuh kayak kita jadi awal yang bikin kopi susu gula aren. Dan itu akhirnya sampai sekarang tuh jadi produk andalan. Dan ada menu juga yang kayak menu
ala-ala kopitiam yang kita twist, kita rubah menunya jadi lebih modern, tapi dengan rasa yang mirip kopi tradisional, dan ternyata itu jadi tren dan memang jadi best seller sampai sekarang pun, dan bahkan uh, udah banyak diikuti oleh apa coffee shop lain yang sekarang yang lagi rame. Hmm. Jadi sih kayak uh, cuman sesimpel produk aja dulu, terus namanya juga kita bikin agak nyeleneh, terus akhirnya orang jadi oh ada es kopi susu. Kalau di sini kan kopi susu aren kita tuh namanya es kopi susu Maniso. Pak Kiki tahu artinya lah. Jadi itu agak nyeleneh, agak Maniso itu kan artinya genit tuh. Jadi kita bikin Maniso itu bahasa Manado. Jadi kita bikin es kopi susu Maniso. Jadi orang tuh kayak jadi top of mind-nya mereka tuh kayak kopi susu Maniso tuh kopi susu gula aren black cup yang ya kalau mau dinilai ya sekarang paling banyak orang tahu lah gitu. Jadi kita lebih ke produk tuh awalnya, lebih banyak ke menciptakan produk-produk yang 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 kualitasnya kita jaga dengan harga yang menengah lah, maksudnya nggak terlalu murah, nggak juga terlalu mahal. Jadi kayak gitu aja sih untuk marketingnya. Dan kalau untuk sekarang ini baru kita mulai ada campaign bikin konten lewat Instagram, bikin merchandise, atau bahkan kita terakhir sempat bikin event musik. Jadi hal-hal yang kira-kira bisa meningkatkan brand brand awareness lah buat orang-orang. Oke, oke. Pak, kalau boleh tahu, range harganya itu di angka berapa ya, Pak ya? Kalau untuk sekarang yang paling murah tuh kita di 20 ribuan, paling mahal 40 ribuan. Oke, 20 sampai 40K berarti ya. Ya. Oke. Nah, Pak, tadi kan juga dijelasin ya, Pak, kalau misalkan Black Cup Coffee itu udah banyak cabang, ada 6 cabang begitu. Nah, sebenarnya kalau dari Bapak itu apakah ada apa ya? Apakah gimana caranya untuk semua cabang ini punya performance yang sama begitu? Pasti kan namanya satu cabang dengan cabang yang lain pasti ada naik turunnya begitu. Misal kayak ibaratkan kopi janji jiwa ya. Menurut aku itu kopi janji jiwa itu nggak setiap cabang itu enak, cuma tertentu gitu. Nah, biasanya nih untuk eh, quality controlnya itu seperti apa sih, Pak? Jadi untuk quality control, karena kita kan sebenarnya mulai ada cabang itu baru sekitar 4 tahun, dan yang memang masif istilahnya udah sampai 6 itu sekitar 2 tahun belakangan. Jadi kita tuh setiap buka cabang yang baru selalu ada evaluasi, misalnya kayak eh, soal produk, bagaimana kita bikin supaya rasanya tetap sama, dan akhirnya kita pun udah sekarang akhirnya bikin manual booknya, SOP-nya udah di berapa apa 2 tahun 3 tahun yang lalu belum ada, kita belum bikin kayak manual book SOP untuk setiap kedai. Jadi setelah karena udah 6 cabang, kita akhirnya bikin SOP, terus untuk kontrol kontrol konsistensi rasa lah setiap kedai itu kita punya orang, kayak kita sebutnya sih eh, kapten bar ya. Kapten bar itu jadi setiap outlet itu ada kapten bar yang kita rajin training, yang kita kadang kita juga tim kita kayak saya sama kapten bar atau sama manajer kita berkunjung ke outlet untuk evaluasi rasa, samakan rasa, kalibrasi, dan juga pelatihan untuk barista-barista kita, pelatihan untuk bisa menciptakan rasa yang konsisten di setiap kedai. Karena untungnya sekarang ini kan semua cabang yang kita punya tuh ya, kita masih kontrol lah. Jadi kita bukan franchise. Jadi karena kita kemitraan, jadi memang operasional kita yang pegang semua. Dan kebetulan memang untuk atletnya jaraknya juga tidak terlalu jauh. Jadi istilahnya dalam 1 hari itu masih bisa terjangkau lah. Dan jadi ketika kita mau uh, atau ketika misalnya ada komplain itu pasti sering ada. Misalnya ada kebanyakan komplain itu kan datang dari Instagram, atau misalnya ada yang langsung WA langsung, misalnya kalau yang kenal
Ketika ada komplain di satu outlet, biasanya kita langsung evaluasi ke outlet tersebut. Mungkin ada ada gramasi yang berubah atau mungkin ada kalibrasi kopi yang kurang misalnya. Jadi eh, menjaga konsistensi itu adalah evaluasi setiap bulan. Kira-kira sih seperti itu kita untuk menjaga kualitas. Jadi meningkatkan training barista, terus uh, kunjungan ke setiap outlet untuk kalibrasi. Oke. Pak, tadi kan disebut ya kalau misalkan sering untuk melakukan evaluasi, quality control, dan lain sebagainya gitu. Nah, biasanya itu dari hasil evaluasi, dari feedback yang didapat, kira-kira itu poin yang paling banyak disinggung itu yang seperti apa sih Pak? Selain yang produk ya, mungkin mungkin dari pelayanannya atau vibes dari Black Coffee-nya itu sendiri begitu. Jadi ya, jadi selain produk tuh eh, memang untuk pelayanan juga ada. Dan saya juga sebenarnya sering buka-buka Google Maps, lihat-lihat review. Ternyata di Google Maps juga memang ada kayak review-review tempat, review pelayanan, review pelayanan atau misalnya kadang ada juga yang komplain lewat Instagram untuk pelayanan atau mungkin vibes-nya itu lebih ke musik atau barista yang kurang ramah. Nah, dari beberapa kejadian itu akhirnya kita bulan sekitar 3 bulan kemarin kita akhirnya melakukan pelatihan. Jadi kayak kita ngundang orang dari uh, apa dosen pariwisata gitu yang ya jadi kita kasih training buat hospitality ke anak-anak karena kan memang kebanyakan barista kita tuh rata-rata ada yang masih kuliah, ada yang masih muda, maksudnya ada beberapa yang bukan basic barista lah, maksudnya barista itu pekerjaan pertama dan memang setelah kita evaluasi ternyata memang ada beberapa barista yang secara pelayanan dan pengetahuan soal hospitality masih kurang dan akhirnya kita kasih pelatihan soal itu memang spesifik. Jadi cara kita sih biasanya langsung merespon apa yang terjadi kayak review kayak komplainan lewat itu kita biasanya merespon kita kumpulin masalahnya dulu. Oh ternyata masalahnya di sini. Ayo kita berarti kita harus mengadakan pelatihan apa hospitality atau misalnya ada sempat juga kejadian kayak penginputan di aplikasi kasir kadang ada yang salah atau yang masih kurang akhirnya kita undang yang orang aplikasi kasir yang kita pakai untuk kasih training lagi ke barista dan ke kasir untuk bagaimana cara input ini bagaimana yang begini pokoknya apa teknisnya lah kita kasih training jadi begitulah kita eh, sejauh ini berjalan kalau ada evaluasi di soal pelayanan dan hal-hal teknis lainnya. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Pak, tadi kan akan juga udah sempat stalking Instagramnya ya, Pak ya. Dan kalau Ya, misalkan dilihat itu kayaknya banyak kalangan cowok-cowok. Itu betul nggak, Pak? Soalnya kalau misalkan dilihat dari digital ya, Betul, betul, itu betul. mm-mm, saya kalau dilihat dari digital itu eh, apa ya, dari tarikan-tarikan fontnya, desainnya, itu kayak bener-bener kayak metal gitu lah bisa dibilang gitu. Sih, Pak. jadi memang jadi Oh memang iya. ini. Jadi kebetulan memang latar belakang saya sama teman saya juga istilahnya kita-kita lah. Jadi komunitas komunitas gitu suka musik-musik yang keras dan kayaknya ketika kita punya usaha dan berjalan akhirnya jadi orang secara tidak langsung kita juga nggak tahu juga maksudnya secara langsung orang oh ternyata Black Up tuh karakternya seperti ini walaupun memang biasanya konten yang kita hadirkan tuh versi istilahnya kita oh kita mau yang musiknya seperti ini harusnya seperti ini kayak ingin beda aja ya mungkin kalau di Jakarta tuh kayak Lawless lah Lawless Burger misalnya yang metal metal gitu jadi itu sebenarnya tidak langsung juga sih akhirnya jadi kayak karakter menurut kita sih kayak jadi karakter kita aja sebagai brand dan ternyata orang-orang umum
kadang bisa menerima juga sih. Oke, oke, oke. Soalnya takutnya ya, ya ini sebagai general, kalau misalkan saya nih di Manado, abis itu mau ngopi gitu. Ya mungkin karena saya cewek ya Pak ya. Jadi kalau misalkan lihat Black Coffee, kayak aduh ini metal-metal nggak ya orang gitu. Jadi takutnya kayak gimana gitu. Jadi apakah dari Bapak nih ada isu nggak sih kayak aduh takut nanti dicap seperti apa begitu. Ya, jadi memang itu sebenarnya ada isu juga. Jadi akhirnya kita berusaha untuk lebih apa ya? Jadi kayak lebih pop lah. Dalam artian Hmm. kayak warna mungkin di awal-awal Black Up tuh kayak memang yang fontsnya hitam dan sebagainya. Kayak sekarang kita udah lebih banyak yang berwarna. Terus kita terus outlet juga kita udah mulai mengikuti tren yang ada walaupun tetap masih dengan karakter. Karena sih kalau secara pribadi saya yakin sih maksudnya kayak kedai kopi itu harus punya karakter. Karena Iya. kalau yang kayak kita sama aja dengan yang lain mungkin nggak ada pembeda ya. Kalau kalau uh, menurut saya kita mengikuti yang lain. Jadi mungkin memang isu itu ada. Jadi kita berusaha untuk bagaimana bikin sesuatu yang kelihatannya keras, cadas, dan itu tapi masih bisa diterima lah. Jadi kayak sekarang mulai pemilihan warna untuk postingan. Jadi udah mulai sedikit sedikit mengurangi kadar kadar kemetalan. Berarti sering join komunitas metal-metal gitu juga nggak Pak? Soalnya kan kalau yang saya tahu ya biasanya itu coffee shop itu kerjasamanya sama komunitas kayak pelari ataupun sepeda gitu. Sebenarnya join juga enggak, cuma kebetulan memang dari awal dulu kita mulai berdiri sampai sekarang tuh jadi kayak tempat tongkrongan gitu buat anak-anak komunitas. Walaupun sebenarnya istilahnya generasi udah berbeda di awal teman-teman yang nongkrong 2014. Sekarang itu udah berbeda tapi kayak udah jadi apa ya, udah jadi ciri khas. Oh, di Black Up tuh anak-anak band sering ngumpul misalnya kayak gitu. Jadi walaupun generasi udah berubah tetap ada yang ngumpul di situ. Terus kita juga bikin beberapa kali kolaborasi dengan komunitas di sini acara musik. Tapi acara lari pernah juga sih. Ada komunitas lari. Jadi kayak berbagai komunitas aja sih di tempat kita sekarang ini. Ya, oke, oke. Ini pertanyaan terakhir sih. Jadi kebetulan saya itu kan orang digital marketing ya Pak ya. Nah sebenarnya saya pengen tahu sih di Black Cup Coffee ini sudah sejauh apa untuk digitalisasi selain untuk konten sosial media ya Pak ya. Yang dimana itu baru Instagram ya Pak ya kalau nggak salah. Iya, TikTok baru juga. Satu. Oke, Ya. Instagram dan TikTok gitu. Nah, sebenarnya saya pengen tahu sih seberapa jauh digitalisasinya, misal kayak udah open di Shopee Food ataupun Hmm. GoFood begitu. Terus mungkin seperti coffee shop yang lagi tren sekarang ya, yang pakai robot mungkin nantinya. Oh Terus ya. juga mungkin bisa kayak self service begitu. Oh, kalau sekarang sih kita baru sampai di ada layanan GrabFood sama GoFood yang ternyata lumayan. Ternyata sekarang bahkan udah sekitar 30% ya dari omset Hmm. untuk GoFood dan GrabFood-nya. Terus kalau untuk digitalisasi yang lain belum sih, kita baru kayak mau mencoba nanti bikin bikin member tapi ala ala kayak kita bikin member tapi cuma yang disimpan tuh nomor telepon. Nanti membernya kita kasih reward untuk pembelian sekian, terus nanti baru dapat bonus apa gitu. Kita baru sampai sebatas itu sih untuk mencoba ke arah yang lebih digitalisasi. Tapi kalau untuk kayak menciptakan produk lewat robot itu mungkin nggak, belum sampai di situ, tapi lebih ke masuk di uh, apa GoFood, GrabFood sama itu member. Dan karena kita juga sekarang jualannya bukan cuma kopi, kita jualannya juga produk biji kopi, jadi kita sekarang mau coba masuk di marketplace kayak Tokopedia, Shopee gitu. Baru mau coba
masuk di marketplace gitu. Oke, dari aku udah itu aja sih. Ya, terima Saya kasih. ini Pak Satya ini kayaknya udah banyak nih Oke. pertanyaannya. Pak, Ya, nanya oh, nambahin silakan, pertanyaan boleh Bapak. nih, Ya Pak. Pak Nopal. Untuk saat ini dalam menangani operasional, pain point paling pain point ya, yang kira-kira menjadi kepikiran banget nih. Ini kendala banget nih setiap kali operasional tuh apa yang menjadi kendala tuh, apa logistiknya atau mungkin pemodalan untuk ekspansi atau kemudian pertanyaan keduanya, dari sekarang nih kira-kira mau mau sebesar apa sih mau digedein nih si kafe ini gitu. Ya. Gimana bayangan Bapak ke depan? Oke. Jadi kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan operasional, memang sekarang kita tuh lagi mulai isu soal SDM ya, yang Oke. jadi concern kita saat ini karena semakin banyak coffee shop, semakin banyak istilahnya dan dari luar tuh SDM sekarang udah mulai agak susah begitu. Kayak turnover baristanya tuh sekarang kita lagi mulai cepat barista cepat resign, pindah. Oke. Jadi kita sebenarnya lagi fokus untuk membenahi SDM mulai dari training awal, mulai dari seleksi awal, seleksi wawancara awal sampai bikin SOP yang kiranya lebih baik lagi. Terus kalau untuk suplai bahan baku juga memang karena kita di daerah memang ada kendala di beberapa bahan baku yang kadang suppliernya nggak ada, susah. Kayak kopi, kita kan roasting kopi tuh. Jadi memang untuk suppliernya memang kita harus lebih bergerilya lah untuk cari-cari supplier yang karena di lokal sini kan kopinya memang masih kurang. Jadi kita banyak ambil kopi dari luar. Jadi itu salah satu permasalahan juga sih soal supplier sama Selalu pakai biji kopi ya Pak ya? ya Selalu pakai biji kopi ya, nggak pakai kopi ya. kapal api ya atau Nescafe ya? Jadi kita memang fokus di kopi. Jadi kita ngerosting kopi sendiri. Jadi makanya kita cari kemitraan dengan orang-orang karena yang memang supplier-supplier besar itu kan rata-rata ada di Jawa kayak biji kopi dan sebagainya. Kalaupun di daerah Sulawesi itu di Makassar lah yang terdekat. Sama untuk beberapa bahan baku yang memang ketersediaannya sih agak agak susah lah kayak sekarang kan lagi tren tuh susu alternatif milk tuh ada berapa item alternatif milk tuh yang memang agak susah dicari suppliernya di sini karena di daerah. Nah itu kalau dari sisi operasional dan bahan baku ya yang memang masih menjadi masalah kita belakangan ini. Kalau untuk pertanyaan kedua yang kira-kira nanti akan sebesar apa, sebenarnya masih belum tahu juga sih Pak. Jadi karena sekarang kita mulai buka, jadi istilahnya kita baru-baru ini investasi di mesin roasting lah, mesin sangrai kopi. Jadi kita mau lebih fokus juga ingin ke roastery, di mana kita mau membuka pasar marketplace, kita juga mau coba masukin biji kopi kita di hotel atau di kedai kopi lain. Jadi kita memang sekarang lagi banyak fokusnya ke cabang usaha baru kita ini di roastery. Walaupun sebenarnya roastery ini udah berjalan sekitar 5 tahun, tapi waktu 5 tahun belakangan kan masih kecil-kecil. Sekarang kita udah mulai meningkatin kapasitas mesin lah untuk fokus di situ sambil sekarang buka cabang baru, mungkin mengikuti perkembangan sekarang yang dimana kita lihat kayaknya eh, bikin kedai kopi yang eh, express kayak takeaway itu kayaknya bisa juga mulai 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 ada uang di sini. Jadi mungkin kedepannya akan buka cabang lagi dan memang kalau ada kesempatan kenapa tidak go nasional misalnya.
Tidak go nasional. Tapi untuk saat ini memang lagi fokus di dua ini, roastery dan pengembangan di lokal sama beberapa cabang kita yang kita rasa penjualannya kurang bagus itu kita masih fokuskan dulu. Ada diferensiasi produk nggak Pak dari Bapak ini? Misalnya kopinya dengan cendol, kopi dengan duren gitu, kopi kari ayam gitu. Nggak mungkin ya? Eh, Sebenarnya kita juga sering sih, maksudnya kadang-kadang ada seasonal menu, cuman bikin menu yang misalnya 3 bulan, kalau misalnya berjalan baik kita terusin. Tapi kita Hmm, punya core produknya yang memang istilahnya oke. produk ini yang menopang Unik ya, menopang biar branding ya. ya menopang produk menopang kafe ini secara keseluruhan. Orang tuh datang untuk menikmati produk ini ya, mungkin kayak kopi tuku lah, semua orang udah tahu juga ya kan, kopi kopi susu tetangga atau kopi susu gula aren orang tahu. Jadi kita kita pengennya kayak gitu sih. Jadi kayak Oke, produk yang bisa dikonsumsi setiap hari, orang tahu. Dan memang eh, secara pribadi sih masih punya target di mana bisa kayak 1.000 cup per hari itu masih masih ingin dicapai. Kayak sekarang kan belum mencapai 1.000 cup per hari untuk semua outlet. oke, Mau ada di tahap itu. oke. Makasih Pak Nova. Menarik nih, kafe. Jadi pengen buka kafe di Jepang. Ya kalau Ayolah Pengen dengan tuh untuk Pak kopinya investor ke Jepang tuh. bisa Bapak ya kan ya. ya, Iya, aku juga lagi menarik banget ya. Ya jadi eh sebelum nanya jadi gini, karena ini kan temen ya, temen dekat lah. Hmm. Apa Bro Noval ini sering diskusi gitu kan ya, Pak Payan, buat Tika. Jadi mereka tuh punya dua lini produk utama. Kalau tadi kan ya cafe sama roastery yang jual beans tadi kan ya. Nah, Oh, oke. gitu. Ya, jadi lini produk utamanya dua itu sebenarnya. Nah, beansnya itu memang eh kalau kalau menurut saya ya yang penikmat kopi ya tanda kutip itu memang beda karakternya gitu beansnya. Sehingga agak relatif premium dibandingkan beans yang lain yang ada di Manado, lokal juga gitu. Tapi Oke. kebetulan memang kalau saya lihat ya sama diskusi juga dengan Bro Noval tuh mereka tuh memang menyasar di nggak terlalu premium sekali, tapi di range harga yang menengah ke atas lah gitu. Kalau untuk beans. Nah, sedangkan kalau untuk kopi tadi betul memang apa namanya karakternya beda. Jadi kalau misalnya nih Papayan atau Botika pas misalnya dinas terus ke Manado ya mungkin bisa ini ya sendiri bisa dilihat sendiri ya, uh, mirip tuku tapi beda karakter beansnya karena tadi ya mereka roasting sendiri gitu. Nah kan kayak di Jakarta pun kan masih agak jarang ya yang roasting sendiri. Nah kemudian Papayan tadi sebenarnya udah sempat nanya Bro Noval tapi mungkin belum cukup panjang karena baru di awal kan. Jadi kalau tantangannya sendiri tuh tadi kan pertanyaan Pak Payan gini, nanti kedepannya pengen sebesar apa sih gitu. Nah, sekarang ini tadi kan cabang itu dilakukan dengan skema joint operation lah, jadi kerjasama dengan partner tapi bukan franchise, betul ya, Bro Pal ya, ya, bukan Hmm. franchise. Kemudian nanti mereka itu saling berbagi porsi sharing, Hmm. di mana secara majority, secara yang pas, pas apa porsi yang terbesar tuh dari sisi investor gitu. Nah, tantangannya mungkin salah satu ya kalau yang dari diskusi itu yaitu bagaimana menjaga sustainability ini kerjasamanya nih biar long last kan gitu ya. Karena Hmm. kalau misalnya salah satu pihak terganggu backup maupun investor itu otomatis kan akan imbasnya ke satu titik lokasi atau mungkin investor itu memiliki lebih dari satu titik lokasi gitu. ya. Oh, Itu kalau kalau karena saya udah diskusi lebih awal. Kemudian kalau tadi dari uh, Bu Atika itu nanyanya komunitas ya. Nah, memang kalau komunitas memang kalau menurut saya juga pribadi ya karena memang sudah lama brandingannya seperti itu malah jadi diferensiasi sih kalau kalau menurut saya. Nah, jadi itu kalau 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 misalnya Bro Opal bisa cerita apa namanya
ada isu nggak dari sisi kerjasama ini secara jangka panjang gitu? Kemudian kira-kira bagaimana memanage isu ini? Apakah sudah ada misalnya ya? Itu satu sama tadi Bu Atika nanya gini, bagaimana menjaga biar semua titik lokasi itu bisa masing-masing saling optimal kan ya? Nah, dari teman-teman backup sendiri tuh punya tools nggak atau alat yang bisa men-track bahwa wah lokasi ini nih targetnya nih udah mulai ketinggalan nih Hmm. gitu gitu ya kan, karena kan masing-masing target kan harus saling nggak bisa saling subsidi kan. Kalau perusahaan pasti bisa saling subsidi cabang, misalnya kalau kalau tempat saya misalnya, kalau ibaratnya kalau PLN satu titik tuh ya udahlah dia nggak banyak penjualan tapi titik yang lain dia lebih unggul, contoh Pulau Jawa versus Pulau Papua ya, mohon maaf karena memang sedikit di sana penjualannya. Nah sedangkan kalau ini karena hubungannya dengan partner otomatis kan titik ini tuh harus seimbang sehingga nanti masing-masing partner tuh nggak saling cemburu nih kan, kayak waduh Ya, betul. sebelah sana lebih laku nih gitu. Nah, bagaimana cara pihak backup tuh selain tadi maksudnya dari beberapa kali datang, tapi ada nggak alat yang bisa men-track, wah ini sudah mulai turun nih. Mungkin dari sisi laporan keuangannya atau seperti apa, mungkin bisa cerita. Ya. Jadi memang kita punya, karena sekarang kita udah ada tim ya, jadi kita mulai kayak ada laporan tengah bulan gitu, kayak penjualan produk. Jadi kita punya laporan di grup besarnya gitu, kita punya laporan kayak di outlet yang mana yang penjualan beberapa produk. Setiap outlet itu ada dilampirkan data-data penjualan. Jadi setiap pertengahan bulan tuh biasanya kita selalu ada evaluasi dengan tim. Oh, kayak di outlet ini penjualan ini agak kurang nih, misalnya. Jadi kita bikin strategi, misalnya ke barista langsung atau ke kapten bar yang di outlet yang bersangkutan, misalnya, ayo sekarang jualan ini nih ditingkatkan dengan misalnya target gitu, dikasih target ke barista. Terus kalau untuk maintenance yang tadi Bro Kiki tanya, maintenance ke investor atau mitra kita tuh biasanya kalau kan pasti laporan keuangan per bulan tuh masih kita yang bikin semua terkata. Jadi setiap itu ada evaluasi kenapa ini, selalu sharing terbuka misalnya soal kenapa turunan, faktor apa saja yang berapa kali hujan sampai banjir kan itu menjadi faktor juga. Terus misalnya kayak puasa itu juga pasti eh, akan menurun secara omset, dan kita bukan cuma memberitahukan eh, apa kayak faktor-faktor yang menurun yang bikin jualan itu menurun, kita juga berusaha untuk cari solusi. Misalnya apa yang kita lakukan di bulan depan, apakah kita akan bikin promo misalnya untuk beberapa produk yang kita anggap kurang laku, atau misalnya kita bikin satu produk baru tanpa mengurangi atau tanpa menambah bahan baku yang baru, tapi produk baru yang kita bikin dari bahan baku yang ada untuk bisa meningkatkan penjualan misalnya. Terus juga atau misalnya ada kita spesifik, misalnya ada outlet yang kayak kurang gitu, kita bikinkan konten untuk outlet itu. Oh, outlet ini mungkin banyak orang yang belum tahu outlet ini, jadi kita bikinkan konten untuk outlet itu. Sama ide-ide bikin, mungkin bikin acara atau mengajak komunitas. Sejauh ini sih itu yang kita lakukan untuk uh, meningkatkan penjualan ya dari sisi marketing yang marketing tim kita lah. Oke, Kita baik. gitu. Tadi berbanding dengan target ke barista atau kapten kapten bar ya tadi ya. Mereka juga berarti sudah ada ini ya, apa namanya, kayak karir pet gitu ya berarti. Selain selain Ya, barista di atasnya langsung kapten bar gitu ya. ya. Jadi kita memang mulai bikin jenjang karir lah buat barista. Jadi misalnya ada barista yang kita anggap udah lebih dari 2 tahun, itu berpotensi untuk naik eh,
jabatan ketika dia misalnya kita nilai sudah cukup sudah cukup berkualitas ya lah untuk naik jabatan. Jadi kita ada jenjang karir sih, tapi dengan versi kafe ya, kafe kan berbarista, terus kapten bar, mungkin bisa jadi manajer atau supervisor, juga bisa jadi roster, roastery. Jadi jenjang karirnya seperti itu. Ya, Bapak ya mungkin ada lagi? Eh, saya mau kita kelamaan nggak ya? Cuma mau nanya ini, biasanya food beverage itu termasuk kafe, itu kan Nah, dia ada product life cycle, jadi biasanya kalau nggak salah tuh 3-4 tahun dia akan jenuh ya. Jadi orang akan bosen dengan lokasi, dengan produknya, akhirnya jadi terjadi penurunan ya, penurunan penjualan tuh biasanya tuh. Itu umum banget di food and beverage. Makanya banyak restoran tuh dia mock up ulang lokasinya si si ya, si si tenannya. Nah, ini unik juga sih kalau saya lihat 2014 sampai 2024 berarti kan udah hampir mature ya. Jadi 10 tahun ya. 10 tahun tapi nggak ada jenuhnya si konsumen itu. Apakah ini ada unsur apa? Apa ada perbaikan mockup dari layout atau interior si kafe secara rutin atau pengen tahu sih sebenarnya maintainnya di mana sih kok ada nilai unik apa yang bikin orang tetap mau ke situ dan terakhir-terakhir ini apakah memang ada tren turun atau memang tetap konsisten selama hampir 10 tahun ini ya? oke. Jadi memang untuk kalau kayak Black Cup kan yang saya bilang di awal tadi memang ada dua outlet yang memang istilahnya tanpa kemitraan, jadi punya sendiri. Jadi untuk Oke. yang kayak tempat outlet utama ini sekarang udah 3 kali pindah tempat, dari awalnya di dekat kampus, terus sempat 2 tahun, terus pindah di tempat ada tempat satunya lagi, itu sekitar 4 tahun. Ini sekarang di tempat yang baru baru memasuki tahun kelima lah, tahun kelima. Jadi setiap pindah tempat tuh kita pasti ada renovasi, ada pengembangan, mulai dari desain tempat. Dan tahun ini kita bahkan mau rencana untuk renovasi lagi, untuk refresh lagi kafenya, peningkatan kayak equipment juga kita tingkatin, kayak dari mesin yang manual, terus ke mesin single group, ke double group, ke mesin yang brandnya lebih bagus. Yang kita rasa cukup untuk bikin nilai jual bertambah. Terus dengan kemitraan ini juga sebenarnya dari beberapa partner, jadi kita tuh ada 3 cabang yang partnernya berbeda-beda ya. Dan kebanyakan rata-rata di partner sebenarnya basic juga kan konsumennya Black Cup. Sering nongkrong di Black Cup, akhirnya tertarik untuk buka usaha, akhirnya bermitra lah. Dan biasanya kita tuh kasih kasih opsi untuk tempat yang sekarang di tempat itu adalah dari rekomendasi kita. Kita kebetulan kita juga ada kenalan di sini yang apa? Yang bisa survei statistik kayak pengunjung, kayak daerah ini nih, tempat-tempat daerah. Jadi kita pakai pakai dia untuk di daerah ini belum ada coffee shop di range berapa meter, berapa kilometer. Dan akhirnya ternyata walaupun nggak semua rekomendasi tempat kita itu sukses, ada satu outlet kita tuh yang di tempat yang pertama ternyata dengan ekspektasi kita bahwa di situ tempat yang bagus, ternyata dalam berjalannya waktu 2 tahun kurang maksimal, akhirnya kita pindah ke tempat yang baru dan ternyata bisa agak memperbaiki lah, walaupun memang belum seperti yang kita inginkan, tapi sejauh ini masih capai target. Untuk beberapa lokasi yang kita pilih ternyata berjalan dengan baik dan lumayan berhasil. Dan memang kalau untuk desain tempat, untuk mesin dan semuanya memang kita rekomendasikan memang harus lewat istilahnya lewat kurasi dari kita lah. Black Cup, oh ini kita mau tempatnya seperti ini, desainnya seperti ini.
agar dengan harapan ya pengunjung bisa lebih nyaman misalnya dan mungkin nilai jualnya lebih lebih kuat lah, kira-kira begitu Pak. Oke, makasih Pak Noval. Mungkin cukup Pak Satya kalau dari saya. Dari Bu Atika cukup juga. Cukup juga. Nanti ada berikutnya lagi kali ya Mas ya, ya Pak Satya ya. Boleh. Gimana Pak Ayan? Mungkin nanti pertemuan berikutnya lagi kita Oh iya, masih perlu tanya jawab oke lagi oke ya. oke. Nah, Ya, betul. iya, oke. Jadi memang kita kalau bisa Bro Pal kita nggak lama ya, 1 jam. Mungkin nanti sesudah mungkin kita diskusi bertiga gitu, pertanyaannya mungkin nanti agak lebih detail. Kemudian selain itu, Betul. misalkan dari Bro Noval juga ada sesuatu nih yang kayak tadi kan Pak Payan kan mencoba menggali pain point ya. Pain pointnya mungkin baru terpikir gitu. Wah, kayaknya saya ada pain point ini nih. Itu yang ya ibaratnya kita bisa bantu sama-sama solve the problem kan gitu ya. Apa namanya dari perspektif yang general gitu kan. Kadang kalau misalkan diskusi dengan partner, Mm-mm. apa namanya, atau rekan itu kan pasti kacamatanya tuh udah sama kan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa kasih masukan yang agak berbeda dan mungkin nanti harapannya ini ya bisa berkontribusi bagus lah gitu ke bisnis ini Iya, gitu. Mungkin siap. itu sih dari saya. Siap. eh, Terima kasih sekali lagi Bro Noval atas Ya, waktunya. terima kasih. Terima kasih Jangan Pak Satya. Terima jangan kasih Pak. bosan-bosan nanti mau kita ajak ngobrol lagi ya. Iya. Nanti Kayaknya Ya. sama Pak. ada kopinya Pak Kiki, Pak Satya. Ya siap siap. Oh maksudnya gimana tadi? Maksudnya sambil ngopi gitu. Bagusnya diskusi. Oh sambil ngopi ya. Soalnya Bro Novel katanya mau ke Jakarta soalnya. Jadi ya lebih bagus lagi kalau bisa ketemu langsung. Tapi Papa ini posisinya lagi di Jepang nih. Masih jauh, iya. Lagi jauh dia. Siap, Nanti siap. saya atur deh waktu ya. Ya mungkin mungkin gitu. Eh, Sekali lagi Di, terima kasih. di Gimana? tanggal 14 eh, Ki ke Oh iya, Jakarta. tanggal 14 Jakarta. Siap, siap. Nanti bisa Profesional ngobrol dari langsung. event. Siap. Nanti kita hybrid lah sama Pak Bayan Siap, sama Pak Dika. Sekali siap, lagi siap. terima kasih Terima kasih banyak. dari kami sangat apa ya Sama-sama. bermanfaat dan moga-moga mutualisme benefit ini sama-sama mungkin Hmm. mungkin nanti ya Juga bisa saya dirasakan. bisa minta kalau memang ada mungkin dari teman-teman ada apa ya, ada masukan-masukan, hal-hal yang Ya, berbeda kan Siap. seperti yang Pak Satya bilang ada sudut pandang yang eh, mungkin berbeda dari teman-teman apalagi kan di luar sama di lokal daerah kan agak berbeda cara pandangnya soal bagaimana coffee shop atau kedai kopi yang ideal atau bagaimana produk atau apa mungkin bisa jadi masukan juga buat kita di sini. siap, siap. Terima Siap, kasih. siap. Siap Bro Baik, sekali Satya. lagi. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima Izin kasih, eh, Pak. saya close ya. Terima kasih buat Tika, Oke, Bapak ya. makasih banyak. Yuk, Ya. Ya, si izin live, Bapak Ibu. izin.